Hello everyone, so welcome back with me, Ate Uliluha. Today we will discuss about listening test again. This discussion is part 2 alias kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi di sini nanti akan membahas lebih detail tentang listening test itu apa, tips dan triknya yang real itu bagaimana. Ya, pertama-tama ada dua jenis test takers atau peserta tes. Saat listening ada yang tipe dengerin dulu audionya dengan perhatian, cermat sekali dari awal sampai akhir, baru baca ABC-annya. Ada juga yang sambil dengerin sambil baca ABC-annya. Menurut saya, yang manakah yang paling efisien? Jawabannya adalah tergantung style belajar kalian. Kalau kalian tipe orang yang fokus alias nggak bisa multitasking, lebih baik ya dengerin dulu baru baca ABC-annya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka sambil dengerin, sambil baca. Atau kenapa kok begitu? Karena dikhawatirkan kalian dengerin, kemudian kalian baca pilihannya, masih mikir nih jawabannya apa. Tiba-tiba speakernya sudah bacakan soal berikutnya. Jadi kan nanti kalian akan keburu-buru dan itu lebih tidak efisien lagi. Atau ada solusi lain, yakni kalian pelajari dulu structure of the test-nya. Jadi nanti di tes TOEIC itu apa aja sih yang akan dibahas? Ya. Jadi tes TOEIC itu untuk listeningnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu picture, kedua responses, ketiga conversation, and keempat short talks. Dan di masing-masing part ini, di awalnya pasti ada direction atau arahan pengerjaan soal. Nah, kalian harus pelajari ini dulu. Kenapa kok harus dipelajari ini dulu sebelum tes? Jadi nanti pada saat si speaker ini lagi bacain direction, kalian udah tahu si speaker bakal ngomong apa. Jadi kalian bisa curi start untuk lihat-lihat gambarnya dan baca-baca pilihan gandanya. Jadi pada saat si speaker ini bilang direction, in this part of the text you will hear bla 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 bla, itu udah nggak usah didengerin aja, aku udah tahu kok. Langsung baca pilihan jawabannya. Seperti itu. Kenapa kok membaca pilihan jawaban itu penting? Karena itu untuk memberi kamu gambaran kira-kira yang akan dibahas si speaker apa. Jadi kalian tidak mendengarkan dengan kepala kosong. Kalian sudah punya pengetahuan awal, bisa menebak lah kira-kira jalan pembicaraan speaker ini mau kemana, seperti itu. Dan what to do? This one. Do not take note. Jangan mencatat. Jadi in the real test, TOEIC test or TOEFL test, you shouldn't take notes. Jangan bikin oret-oretan apapun. Kita kan biasanya dengerin sambil nyatet. Oh tadi si speaker bilang ini, speaker bilang ini. No, jangan. Itu termasuk violation atau pelanggaran. Nanti kalau ketahuan si pengawas, kalian bisa saja nilainya dibatalkan. Jadi memang peraturan mereka tidak boleh bikin coret-coretan. Yang berikutnya adalah no penalty point. Nggak ada poin penalty. Jadi kalau olimpiade itu kan biasanya ada jawaban salah itu nilainya dikurangi minus berapa. Tapi kalau di TOEIC test itu tidak ada nilai minus. Jadi kalau kalian salah ya udah nggak apa-apa. Nilai jawabannya 0. Jadi kalau kalian mentok nggak bisa jawab, ya jawab aja apapun itu. Daripada tidak berusaha sama sekali, at least you try, right? Tapi kalau bisa ya berpikir dulu sebelum menjawab. Itu kalau sudah kecentok aja di awur ya. Next, structure of the test. Jadi nanti yang akan dibahas itu kurang lebih tentang kehidupan dan akademik sosial tentunya. Akademik sosial dan juga bisnis dan lain-lain macam-macam, lebih ke kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Ini yang paling sering keluar kalau di listening ya. Nanti di short talks ini baru biasanya
ada akademik sosial, bisnis, dan sebagainya. Tapi kalau poin A sampai poin 3 itu biasanya kehidupan sehari-hari. Part 1, picture, itu maksudnya gimana sih? Kalau kalian lulusan SMK, beruntunglah kalian pasti ujian nasionalnya sudah pernah belajar yang seperti ini. Jadi nanti ada gambar. Kalian disuruh nebak, itu gambar tentang apa? A, B, C, D, seperti itu. Jadi saya rasa part 1 ini nggak perlu dijelaskan tips and triknya ya. Yang jelas kalian harus awas dengan gambarnya. Untuk tips dan trik part 2, 3, 4 saya akan bahas ini nih. Nah, ini tips secara general yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama adalah pahami betul petunjuk atau direction pada masing-masing bagian atau part sebelum hari H. Jadi pas hari H kalian bisa curi start. Pas si speakernya bacain direction, kan kalian udah tahu. Jadi langsung aja curi start, baca-baca pilihan jawabannya. Yang kedua, nah ini tadi. Pada saat narator sedang membacakan petunjuk dan contoh soal, bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin. Mustahil sih kalau pas narator bacain direction, kalian bisa baca semua pilihan gandanya. Ya, sebanyak yang kalian bisa. Berikutnya, latih konsentrasi dan fokus Anda. Benar-benar harus konsentrasi dan fokus karena kalian akan mendengarkan audio secara full selama 45 menitan. Dan berikutnya, biasakan diri Anda. Kenapa kok banyak orang bilang listening itu sulit? Karena kita biasanya tahu tulisannya aja, nggak tahu cara bacanya. Apalagi cara bacanya orang luar itu benar-benar different with how Indonesian speakers pronounce. Jadi kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris kan pasti pelan-pelan. They speak fast. Makanya kalian harus biasakan diri. Kalau saya sih dulu maksain diri untuk belajar listening dengan cara nonton film barat. Actually, I don't really like watch Western movies though. But I force myself to. Jadi memang yang namanya belajar itu kadang kalau nggak dipaksa ngoyo juga nggak bisa. Nah, siapa yang maksa? Yang bisa benar-benar memaksa kalian untuk belajar adalah diri kalian sendiri. Jadi pada saat itu saya nonton film barat without subtitle. It was a challenging. Itu sulit memang, tapi it's really helpful. Itu benar-benar sangat membantu. Kalau itu terlalu ekstrim mungkin bisa lah nonton film barat dulu pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi sesekali kita masih bisa paham. Oh, cara bacanya ini itu begitu, seperti itu. Ya, kalau sudah terbiasa barulah silahkan nonton film barat without subtitles. It's okay. Next, karena tadi picture kita nggak perlu bahas lagi ya. Langsung aja tips and triknya conversation. Jadi kalau conversation, ini conversation dan respon itu kurang lebih mirip sih. Jadi kita harus merespon. Kalau conversation kita merespon pertanyaan terakhir. Kalau I'm so sorry, wait. Ya, maaf saya lupa. Ini bukan slideshow, jadi tulisannya tidak bisa dihilangkan ya. Tulisannya sudah saya hilangkan. Celing begitu. Ya. Wait. Ya, I'm sorry for the error. Jadi saya minta maaf karena errornya ya. Saya lupa. Ini kan PPT, sebenarnya sudah saya setting ada animationnya kan. Jadi harusnya dialog yang ada di sini tadi itu tidak keluar. Tapi saya lupa kalau saya merecordnya ini tuh nggak saya slideshow. So I'm sorry. Ya, jadi kita baca dulu pilihan A, B, C, D-nya. A, it was the first time he made a mistake. Itu pertama kalinya dia buat kesalahan. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. He didn't remember to submit his assignment. Now listen carefully to the audio. Billy really made a big mistake this time. Yes,
He forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Tuh, jadi kalau ada pertanyaan conversation, jadi ada A, B, C gitu, pasti yang dipertanyakan adalah percakapan yang terakhir. Kayak tadi kan yang ditanyakan, yang ngomong terakhir siapa? Si cewek kan. Jadi yang ditanya cewek itu ngomongin apa? Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What Nah. does the woman say about Billy? Jawabannya apa? Jawabannya adalah he didn't remember to submit his assignment. Kok bisa? Coba saya perlihatkan transkripnya ya sekarang. Jadi yang ditanyakan si narator kan kalimat terakhir. What does the woman say? Kok kebalik sih? Sorry. Jadi naratornya tanya apa? Si cewek ini ngomongin apa sih tentang Billy? He forgot to turn in his research paper. Jadi Billy lupa ngumpulin paper penelitiannya. Jadi Billy tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Seperti itu. Next tips berikutnya adalah pilih jawaban dengan sinonim. Jadi kayak tadi yang tips pertama, turn in. Di pilihannya ada jawaban turn in, tapi bukan ini jawabannya, justru ini. Turn in itu sinonimnya adalah submit, mengumpulkan. Kalau ini kan dia mengumpulkan papernya di tempat yang salah, padahal kan tulisannya forgot. Forgot itu sinonimnya adalah didn't remember, artinya sama aja sih. Jadi sebenarnya hati-hati, ini memang menjebak. Jadi si speaker ngomong apa, itu belum tentu jawabannya itu serta-merta sesuai dengan vocab yang digunakan si speaker. Jadi pilihannya biasanya menggunakan sinonimnya atau yang sama artinya. Begitu. Jadi jangan terkecoh dengan, oh aku tadi dengerin turn in, berarti jawabannya C. No. Oke. Now, ini sudah dibaca dulu. She always liked her work in real estate. Dia selalu suka pekerjaannya di real estate. She began a new job. Dia mulai pekerjaan yang baru. She just bought some real estate. Dia baru aja beli beberapa real estate. She bought a real estate agency. Dia beli perusahaan agensi real estate. Now listen to the audio. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Tuh kan, yang ditanyain adalah yang terakhir kan. Jawabannya adalah she just started working in a real estate agency. Berarti she began a new job. Baru mulai pekerjaan yang baru. Hah? Coba lihat. Nggak ada kan kata-kata yang mirip sama sekali? Nggak ada? Nggak ada. Karena dia pakai sinonim. Kenapa kok bukan A? She always liked her work in real estate. Real estate. Real estate. Ini pengecoh. She just bought some real estate. Dia baru aja beli beberapa real estate. Pengecoh. Padahal kan dia baru aja bekerja. She bought a real estate kan. Yang ada real estate-nya ini tuh pengecoh. Jadi hati-hati. Tips ketiga adalah hindari bunyi kata yang sama. Bukan hanya sama tulisannya aja, bunyinya sama aja udah pengecoh. Coba dibaca dulu pilihannya. He was in the department office. He was looking for a place to live. He was working on his research project. He found perch and parchment. Why couldn't Mark come with us? Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Ada search parchment. Berarti yang search parchment itu anggap salah. A bukan, D bukan. Jawabannya adalah he was looking for a place to live. Kenapa? Karena si cewek tadi bilang he was searching for a new apartment. Dia lagi nyari apartemen baru. Kenapa kok C bukan? Coba nih. Research. Ini kan bunyinya mirip kayak searching. Jadi hindari bunyi kata-kata yang sama. Ini biasanya jadi pengecoh.
Next, buat kesimpulan tentang who, what, or where. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Who is the man? Cowok tadi siapa sih? Dengar nggak tadi assignment, tugas, berarti dia adalah a teacher. Kalau nggak percaya, ya kan? Assignment, quiz, berarti dia adalah a teacher. Jadi dengerin pertanyaannya apa who. Kalau who berarti kan pilihannya orang ya, atau pekerjaan. What berarti apa, where berarti tempat. Jadi benar-benar harus hati-hati. Yang gambar pun juga gitu. Hati-hati dengan bunyi yang serupa. Coba lihat gambar ini. Dia lagi apa? Apakah dia lagi... She is walking. Audionya nggak dengar ya? She is walking. Atau She is working. nah, yang mana? Oops, sorry. Mau benerin audionya. Dia lagi apa sih? She is walking. She is working. Jawabannya adalah yang ini. She is working. She is working. Kenapa kok bukan ini? She is walking. Ini adalah she is walking. Walking. Walk. Jalan. Ini working. Working. Work. Kerja. Mirip. Makanya benar-benar harus hati-hati dengan bunyi yang serupa. Gimana caranya biar kita bisa bedain bunyi-bunyi tersebut? Ya tadi, kembali lagi, biasakan diri Anda. Kalau menurutmu, ini dia tadi, saran saya yang pertama, nonton western movie itu terlalu sulit, kalian bisa listen to music, dengerin lagu-lagu barat, use the language, gunakan bahasanya, listen to the radio, podcast, etc. or watch TV, YouTube movie, etc. Challenge yourself with the exercises from TOEFL or TOEIC listening test, latihan-latihan soal, or the last one is take an English course. Banyak sekali sekarang jasa kursus online di masa pandemi ini, jadi ya make use of it. Last but not least, there is no shortcut. The only way to get high score is by working hard to improve your English skills. Ya, ini quote saya dari dulu. Nggak ada jalan pintas. Kalaupun kalian sekarang ngambil jalan pintas dengan cheating, yang rugi di masa yang akan datang adalah kalian sendiri. Jadi, kalau kalian memang benar-benar ingin bisa bahasa Inggris, ya memang harus kerja keras. Mungkin kalian merasa nggak butuh bahasa Inggris. Buat apa sih bahasa Inggris? Coba lihat, sekarang di masa pandemi kayak gini, banyak sekali pekerja yang di PHK. Enggaknya nakut-nakutin ya. Cuman kalau kalian punya bahasa Inggris yang mumpuni, itu sudah jadi nilai plus sendiri buat kalian untuk bersaing. That's why I said English is important. Mau nggak mau dunia ini akan semakin global. Saingan kalian itu orang-orang dari luar negeri. Nggak cuma orang-orang sedesa aja. Jadi ya, use your English. Sekalipun kalian nantinya nggak kerja di perusahaan atau di rumah sakit atau di apapun itu, kalian punya bisnis sendiri, you still need English. Kalau kalian ingin memasarkan dagangan kalian, usaha kalian lebih luas lagi. And the last I say, good luck. Then later on we will have a listening section exercise. Jadi habis ini kita akan latihan-latihan soal listening. Tapi wait a minute. Nanti saya akan share apanya itu via Google Form aja ya. That's it for today. That's it.
Thank you for watching. Bye bye.